Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Zahratul Jannah, NIM 20334111. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendelegasian. Pengertian pendelegasian. Pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan kepada orang lain agar seorang manajer dapat melaksanakan waktunya untuk melakukan tugasnya sebagai seorang manajer. Sedangkan menurut Manulang tahun 1988, pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan staf atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan pada waktu yang bersamaan dan pada waktu yang bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut sehingga bawahan dapat melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah didelegasikan kepadanya. Alasan pentingnya pendelegasian. Ada beberapa alasan delegasi itu diperlukan. Di antaranya yaitu yang pertama, memungkinkan atasan dapat mencapai lebih dari apa mereka menangani tugas sendiri. Yang kedua, agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, atasan dapat memusatkan tenaga kepada setiap tugas yang telah diprioritaskan. Yang keempat, dapat mengembangkan keahlian bawahan. Yang kelima, karena atasan tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan. Yang keenam, pendelegasian memungkinkan perawat atau bidan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas yang telah diprioritaskan. Prinsip-prinsip delegasi. Prinsip-prinsip delegasi ada 3, yaitu yang pertama prinsip skalar. Prinsip skalar adalah perkembangan rantai perintah yang menghasilkan pertambahan tingkat-tingkat pada struktur organisasi. Proses skalar dapat dicapai melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu prinsip kesatuan perintah. Karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Karyawan harus tahu akan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan kepada mereka, serta karyawan harus tahu pembagian kerjanya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Prinsip-prinsipnya yaitu dapat menggunakan sumber daya yang efisien, melaksanakan tugas yang dibebankan, akuntabilitas, menerima tanggung jawab dan wewenang. Cara delegasi dan teknik pendelegasian. Cara manajer dalam melakukan delegasi yaitu yang pertama, membuat perencanaan ke depan dan mencegah masalah. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis. Yang ketiga, menyetujui standar kerja. Yang keempat, menyelaraskan tugas atau kewajiban dengan kemampuan bawahan. Yang kelima, melatih mengembangkan staf bawahan dengan memberikan tugas dan wewenang baik secara tertulis maupun lisan. Yang keenam, melakukan kontrol. Yang ketujuh, kunjungi bawahan lebih sering dan dengarkan keluhan-keluhannya. Bantu bawahan tersebut untuk memecahkan masalahnya dengan memberikan ide-ide baru yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu memberikan reward atas hasil yang dicapai. Dan kita sebagai seorang manajer, jangan sekali-sekali mengambil kembali tugas yang telah kita delegasikan. Teknik pendelegasian. Manajer perawat atau bidan pada seluruh tingkatan dapat menyiapkan tugas-tugas yang dapat didelegasikan dari eksekutif perawat sampai ke eksekutif departemen atau dari kepala unit dan dari kepala perawat sampai ke bagian bawahnya atau perawat klinis. Stephen R. Covey menyatakan bahwa ada 2 jenis pendelegasian. Yang pertama yaitu pendelegasian suruhan atau governed delegation. Pendelegasian suruhan berarti kejar ini, kejar itu, kerjakan ini, dan beritahu saya ketika sudah selesai. Pendelegasian suruhan berprinsip pada metode, yaitu semua didikte secara rinci dan spesifik step by step cara melakukannya. Yang kedua yaitu pendelegasian pengurusan atau stewardship delegation. Pendelegasian pengurusan berfokus pada hasil, bukan pada metode, memberikan rinci yang ingin dicapai. Pendelegasian ini memberikan pilihan metode kepada anak buah dan membuat mereka bertanggung jawab atas apa yang telah didelegasikan kepada mereka. Kepercayaan ini adalah bentuk tertinggi dari motivasi manusia. Penyebab gagalnya delegasi. Atasan merasa lebih dan mempertahankan hak pembuatan keputusan. Atasan tidak ingin mengambil risiko. Atasan tidak percaya kepada bawahannya.
Atasan takut apabila seorang bawahannya melakukan tugas dengan sangat baik, sehingga mengancam posisinya sebagai atasan. Bawahan tidak menerima alasan yang dapat menambah tanggung jawab yang sudah diterima. Bawahan takut tidak dapat menjalankan tugas dengan benar. Bawahan merasa tertekan dilimpahkan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan pendelegasian gagal. Makanya kita sebagai seorang manajer harus bisa mengukur kemampuan bawahan kita, dan jangan takut kalau posisi kita akan digantikan oleh bawahan kita. Hambatan-hambatan pendelegasian. Yang pertama yaitu hambatan-hambatan pada delegator. Hambatan-hambatan pada delegator diantaranya yaitu kemampuan yang diragukan oleh dirinya sendiri, meyakini bahwa seseorang mengetahui semua rincian, buah pikiran yang keliru, rasa tidak aman. Yang kedua yaitu hambatan-hambatan pada yang diberi delegasi, kurangnya pengalaman, kurang kompetensi, menghindari tanggung jawab. Ketiga yaitu hambatan-hambatan dalam situasi, kebijakan yang tertuju pada satu orang, tidak ada toleransi kesalahan, kekritisan keputusan. Itulah hambatan-hambatan pendelegasian, sehingga delegasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ketidakefektifan pendelegasian. Proses pendelegasian tidak efektif dikarenakan 3 hal, yaitu yang pertama yaitu pendelegasian yang terlalu sedikit atau under delegation. Staf diberikan wewenang yang terlalu sedikit dan kurang jelas, sehingga staf tidak dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu pendelegasian yang berlebihan, hanya membuang-buang waktu. Manajer tidak memonitoring apa yang telah didelegasikan kepada stafnya. Yang ketiga yaitu pendelegasian yang tidak tepat. Konsep pendelegasian. Ada 5 konsep yang mendasari efektivitas. Yang pertama yaitu pendelegasian bukan suatu sistem untuk mengurangi tanggung jawab, tetapi suatu cara untuk membuat tanggung jawab menjadi bermakna. Tanggung jawab dan otoritas harus didelegasikan secara seimbang. Yang ketiga, proses pelimpahan membuat seseorang melaksanakan tanggung jawabnya, mengembangkan wewenang yang dilimpahkan, dan mengembangkan kemampuan mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu konsep tentang dukungan perlu diberikan kepada anggota. Karena dukungan itu penting, dari dukungan tersebut maka akan menciptakan suasana yang asertif. Seorang delegasi harus terlibat aktif. Ia harus menganalisa otonomi yang dilimpahkan untuk dapat terlibat aktif. Dan juga seorang delegasi harus bertanggung jawab atas tugas yang telah dilimpahkan atau diwewenangkan kepada mereka. Nah, jadi pendelegasian yang jelas harus mengandung informasi mengenai target waktu, tujuan spesifik, dan pelaksanaan tindakan keperawatan. Jika tidak ada salah satu dari informasi tersebut, maka bisa saja delegasi tersebut tidak berjalan sesuai tujuan dan sasaran. Keberhasilan dalam pendelegasian. Dalam pendelegasian, agar dapat berhasil, para manajer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan lengkap, karena komunikasi adalah kunci sebuah pendelegasian. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber dan sarana. Yang ketiga yaitu perlunya suatu monitoring atau kontrol. Yang keempat yaitu adanya pelaporan mengenai perkembangan tugas yang dilimpahkan. Yang kelima yaitu disiplin dalam pemberian wewenang. Yang keenam yaitu bertanggung jawab dalam pembinaan moral dan staf. Jadi, dari penjelasan mengenai konsep pendelegasian dapat disimpulkan bahwa pendelegasian sendiri adalah pelimpahan wewenang atau kekuasaan oleh atasan kepada staf atau bawahannya, dan staf tersebut harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah didelegasikan kepadanya. Alasan mengapa pentingnya pendelegasian menurut saya yaitu yang pertama, memudahkan pekerjaan. Yang kedua, membantu atasan untuk menyelesaikan masalah yang ada di organisasinya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.